Saya Rudi Komarudin dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya Haji Imam Wahyudi dari Semarang. Saya Bu Astri. Aku Ocha, aku dari Pamulang. Aku Mariam dari Karawaci. Nama saya Ibu Alit. Nama saya Ibu Imel. Saya peserta camp dari Bojonggede, Bogor juga. Pertama jelas saya pengen silaturahmi sama siapa ya? Sama kiai, sama teman-teman yang lain, karena katanya orang silaturahmi umurnya panjang, rezekinya luas. Yang pertama, yang kedua, jadi pengen tahu tafsiran Al-Waqiah yang memang katanya artinya hari kiamat, tapi ternyata nggak semenakutkan itu. Ada kasih sayang Allah, penasaran kan? Makanya ikut. Senang ngeliat bapak-bapak, ibu-ibu. Ketemu dengan Pak Kiai itu orangnya humble. Nah, terus yang selanjutnya saya ketemu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif B. Ya teman-teman, kali ini saya tidak mengomentari video yang akan saya putar, tapi saya akan memberikan sebuah gambaran kenapa Yusuf Mansur itu membuat bootcamp apa ini namanya ya, lunas hutang gitu, waktunya lunas hutang. Nah, jadi setelah sekian lama Yusuf Mansur jarang sekali viral atau jarang sekali FYP di TikTok gitu ya, atau muncul dengan viral di Instagram atau di YouTube. Itu kemarin Yusuf Mansur viral atau FYP di TikTok, dan mungkin itu dianggap pertama kali ya. Yusuf Mansur itu sebenarnya tiap hari masih posting gitu, bahkan postingannya sehari bisa 4 atau 5. Itu sebuah monitoring dari mungkin admin kayak gitu yang cukup bagus sih sebenarnya, karena memang untuk menjadi seseorang yang bisa diperhitungkan, memang hitungan salah satunya itu dia memposting sehari bisa sampai 4. Itu sudah sesuatu hal yang umum gitu ya, walaupun kalau yang orang sudah viral itu biasanya ya sehari 1 udah cukup sih. Nah, ini sebuah elemen dari marketing yang cukup memenuhi proporsi orang yang seharusnya bisa viral gitu ya, tapi nggak viral-viral. Akhirnya kemarin pas muncul di acara atau di apa ya, viralnya seorang ojol yang meninggal dunia gitu ya, almarhum Afan itu tiba-tiba Yusuf Mansur viral. Itu memang semacam algoritma gitu ya. Ketika algoritma itu mendekat gitu ya, apa yang namanya bahasanya, mendekati dengan hashtag yang sama, itu biasanya ikut viral. Nah, cuma salahnya Yusuf Mansur itu tidak mengucapkan belasungkawa, tapi dia langsung meminta donasi. Yang anehnya juga, donasinya harus ke Yayasan Darul Quran. Itu yang paling aneh. Menurut saya, langkah Yusuf Mansur ini memang sangat ceroboh gitu ya. Walaupun dia tahu bahwasanya Yusuf Mansur ini memang tujuannya untuk mengambil simpati dari masyarakat itu, tapi yang salahnya adalah Yusuf Mansur ini ya, dia nggak sadar dengan apa yang telah dia lakukan selama ini, seperti itu. Oleh sebab itu, Yusuf Mansur ini dicela masyarakat gitu ya. Nah, di dunia semacam media sosial ini, Yusuf Mansur ini merupakan yang cukup kontroversi dengan mengumpulkan mungkin kayak sedekah gitu, terus investasi, terus dia juga mengumpulkan wakaf. Itu adalah dunia yang Yusuf Mansur selama ini hadapi, dan itu diakui Yusuf Mansur ya. Kenapa saya katakan diakui? Karena memang Yusuf Mansur sendiri yang melakukan hal itu gitu ya. Nah, terkait dengan penolakan masyarakat, ini yang paling menarik. Dunia milenial atau dunia Gen Z ini adalah dunia yang sangat erat dengan namanya teknologi. Nah, dahulu sebelum era-era 4G ini muncul, Yusuf Mansur sudah sering menggunakan teknologi ini untuk mengambil eksistensi gitu ya. Sayang sekali gitu ya, ketika
2017-an itu Yusuf Mansur itu mulai apa ya, mengambil peran terlalu lebih dan dia menganggap dirinya terlalu hebat, sehingga ketika orang-orang ini sedang konsentrasi gitu dengan waktu itu 212, Yusuf Mansur malah mengambil peran lain karena ada kasus di 2018-nya, yaitu ada kasus kurang lebih di Surabaya itu yang berkaitan dengan perumahan syariah. Nah, terus dia tiba-tiba beralih mendukung tempat lain. Itu awal mulanya, teman-teman. Nah, tapi saya akan nggak bicara tentang itu. Nah, saya akan bicara kenapa Yusuf Mansur sangat tidak dipercaya oleh masyarakat. Tetapi di sisi lain Yusuf Mansur bisa membuat bootcamp waktunya lunas hutang. Nah, teman-teman bisa lihat siapa yang datang ke rumah Yusuf Mansur dan siapa yang menghujat Yusuf Mansur. Dari sisi menghujat, kita lihat bahwasanya orang-orang yang menghujat ini anak-anak muda yang tahu, yang lebih rasional, yang lebih logis gitu ya, yang lahir di Gen Z ini lebih berpikir pandangan ke depan dan nggak muluk-muluk tentang kehidupan yang aneh-aneh gitu, nggak berbicara tentang tahayul dan lain-lain. Nah, sementara milenial sendiri adalah orang-orang yang selama ini terluka atas kelakuan Yusuf Mansur sehingga banyak sekali yang menghujat. Dan sementara orang-orang waktunya lunas hutang itu mungkin bisa jadi adalah circle daripada orang-orang yang selama ini membantu Yusuf Mansur suksesi Yusuf Mansur dalam mengumpulkan sedekah. Kalau kita lihat ini orang-orangnya udah tua juga dan sedikit yang muda bisa jadi itu keluarganya atau memang anak buahnya di yayasan tersebut gitu ya, karena ya mungkin kita nggak bisa melihat bahwasanya seseorang yang bercadar itu selalu berpikiran baik gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang paham agama tapi tidak bisa paham rasionalitas. Islam adalah agama yang paling rasional gitu ya. Islam itu agama yang memberikan maslahat kepada keilmuan. Islam yang memberikan maslahat kepada otak kita untuk berpikir rasional. Jadi ketika orang maaf dalam tanda kutip berjibab tapi pikirannya nggak rasional, berarti itu belum sepenuhnya memahami tentang Islam walaupun dia menerjemahkan sebuah Al-Quran itu dengan baik ya. Jadi ini kurang lebih ya merupakan bagian dari orang-orang yang terkait dengan circle Yusuf Mansur. Teman-teman bisa lihat sendiri, saya cuma memberikan video sedikit kali ini ya teman-teman, tapi saya akan memberikan gambaran bahwasanya orang yang datang ke waktunya lunas hutang itu ya kurang lebih orang-orang yang lebih tua, umurnya sekitar mungkin hampir nyampe 60-an dan sampai 60-an lebih. Terus kemudian kalaupun datangnya anak muda biasanya mungkin dari circle Yusuf Mansur. Sementara yang menghujat ya kurang lebih orang yang banyak terluka dan juga tahu kelakuan Yusuf Mansur, dan terutama biasanya penonton channel Detektif D. Oke teman-teman, bisa langsung lihat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya Rudi Komarudin dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya Haji Imam Wahyudi dari Semarang. Saya Bu Astri. Aku Ocha, aku dari Pamulang. Aku Mariam dari Karawaci. Nama saya Ibu Alit. Nama saya Ibu Imel. Saya peserta camp dari Bojonggede, Bogor juga. Pertama jelas saya pengen silaturahmi sama siapa ya? Sama kiai, sama teman-teman yang lain, karena katanya orang silaturahmi umurnya panjang, rezekinya luas. Yang pertama, yang kedua, jadi pengen tahu tafsiran Al-Waqiah yang memang katanya artinya hari kiamat, tapi ternyata nggak semenakutkan itu. Ada kasih sayang Allah, penasaran kan? Makanya ikut. Senang ngeliat bapak-bapak, ibu-ibu. Ketemu dengan Pak Kiai itu orangnya humble. Nah, terus yang selanjutnya saya ketemu dengan beberapa teman-teman jamaah yang lainnya dan dari kultur yang bermacam-macam, dan itu menumbuhkan bahwa oh kita masih punya dunia lain, punya jangkauan yang lain, bahwa kita punya saudara yang pastinya walaupun 2-3 hari tapi manfaatnya luar biasa. Alhamdulillah, karena bacanya bareng-bareng ya, jadi lebih khidmat, lebih syahdu gitu, lebih bisa mendalami, juga karena ayah sambil menjelaskan isinya, jadi lebih paham apa yang kita baca. Seneng pokoknya. Itu ngantuk banget, tapi apa ya, kita nggak ngantuk tapi kebawa sama hadiah yang dikasih oleh Kiai buat kita semuanya.
hadiah yang luar biasa buat kita semua, dan itu bikin kita jadi sholat subuhnya padahal udah lumayan ngantuk, lumayan pegel, tapi itu luar biasa hadiah yang dikasih buat kita semua. Insya Allah ini juga akan kembali ke Kiai dan keluarga besar Kiai, untuk Daku juga untuk semuanya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ngenalin Quran, bahwa Quran tuh hebat banget sebagai jawaban bagi semua masalah dan hajat siapa aja. Semua kategori umur, semua kategori pekerjaan, latar belakang, pendidikan, keluarga. Jadi ngenalin Quran. Sehat, sukses, kaya raya. Allahu Akbar. Ya, untuk semua utang biar pada lunas, amin. Biar pada jadi orang senang, orang tenang, orang bahagia, riang, gembira, ceria. Jadi orang yang aman, selamat, kaya raya, kecapai aja semua cita-cita dan impian, beres aja semua masalah, gak ada kesedihan, gak ada penderitaan, gak ada tekanan-tekanan, sekaligus diampunin, dimaafin, diridhoin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang emang lagi susah hidupnya, disaranin benar, silakan didawamin Al-Waqiah, Suratul Waqiah, didahului dengan Al-Fatihah. Di luar ini 1000 sholawat gitu ya, sedekah-sedekah gitu, sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril, dan terus berprasangka baik, bersabar, jauhin dosa dan maksiat, perbaiki sholat 5 waktu. Insyaallah ini teman-teman yang ada di Zoom sedang berjuang selama 40 hari, malah ngejar 1000 waqiah, sambil terus belajar tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat-ayatnya, lewat Al-Quran Al-Karim.